المسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه قائلا: كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala anugerah, nikmat dan kebaikan yang sampai detik ini tidak Allah cabut dari diri kita, dari diri keluarga kita, dari diri sahabat-sahabat kita, orang kampung kita, negeri yang kita cintai ini, kaum muslimin rahimakumullah. Segala kebaikan yang kita dapatkan bukan karena kehebatan, melainkan karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang menyangka harta yang dia miliki karena kehebatan dia, maka dia sudah tertipu oleh harta itu, kaum muslimin rahimakumullah. Jika ada yang menyangka bahwa jabatan yang dimiliki karena kekuatan yang dia miliki, maka dia sudah tertipu dengan jabatan-jabatan itu, kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang beriman yakin seyakin-yakinnya, jangankan harta, pangkat, jabatan, kebaikan, keburukan, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi sebagian orang ini kemudian mulai diragukan, mencoba mengotak-atik makna takdir, sehingga sebab-sebab duniawi dia jadikan satu-satunya alasan kebaikan dan keburukan itu tiba. Qul kullum min indillah. Tidak engkau suka atau engkau suka kebaikan atau keburukan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang beriman dia yakin seyakin-yakinnya apa yang dia terima adalah karunia Allah. Oleh karenanya dia pakai semua karunia Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan kita semua, jagalah ketaatan kepada Allah waktu lapang ataupun sempit, di siang ataupun malam, ramai ataupun sepi, cepat atau lambat, hari ini atau esok. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kaya yang kufur kepada Allah, kekayaannya tidak akan mendatangkan keselamatan baginya. Pejabat yang mengkhianati jabatannya, maka jabatannya tidak akan menjadi penyelamat untuk kehidupannya. Orang kaya berjabatan, berkekuatan, dia pakai untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah. Insya Allah semua karunia itu akan menjadi bagian yang akan menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang singkat ini, kaum muslimin rahimakumullah, khatib ingin
kita merenung ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi tambahan renungan untuk kita bersama. Ayat yang tadi kita sudah bacakan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan, yang membuat cerita-cerita palsu, yang menyebarkan berita-berita dusta, baik keluar langsung dari mulutnya atau dia sebar dengan media sosial yang dia punya, dan dia tidak tahu tentang kebenaran berita itu. Alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul kadzibun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan mereka adalah para pendusta. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis, sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau ditanya, hadis itu tertulis dalam kitab Al-Muwatta, meskipun ada ulama yang kemudian mengatakan sanadnya dhaif. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin tapi dia pengecut? Rasulullah SAW mengatakan, mungkin saja dia beriman tapi penakut. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW mengatakan, mungkin saja dan bisa saja dia beriman tapi penakut. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang beriman kepada Allah tapi dia bakhil, dia kikir? Rasulullah SAW mengatakan, bisa saja. Banyak dia beriman, orang-orang yang beriman tetapi bakhil, kikir. Dia takut dia akan kekurangan di dalam hidup, meskipun dia seorang hamba dari zat yang maha kaya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian ditanyakan, apakah mungkin seorang mukmin itu pendusta? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la. Kalau urusan dusta dan kebohongan tidak akan mungkin disandarkan kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu dari ciri orang munafik, idza haddatsa kadzdzaba. Ketika dia bercerita, dia berdusta. Dan Rasulullah SAW mengatakan serta memastikan tak mungkin ada seorang mukmin yang berdusta, menebarkan kebohongan-kebohongan, karena sejatinya dusta bukanlah sifat dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Di ayat lain, di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, cukuplah seorang mukmin itu dikatakan pendusta, dikatakan pembohong, ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Dia ceritakan semua hal yang dia dengar oleh telinganya, tanpa dia pernah tahu kebenarannya, tanpa dia pernah mengkonfirmasi, tanpa pernah mengklarifikasi dari manapun berita itu datang, dia ceritakan kepada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Waktu yang singkat ini khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semua, berhati-hatilah untuk sebuah perbuatan dusta. Kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi kedustaan itu disematkan kepada saudaramu, kepada gurumu, kepada kawan-kawanmu, kepada lembaga-lembaga keulamaan, kepada seorang ulama.
Kaum muslimin rahimakumullah, dusta membuat seseorang keluar dari status mukmin yang ia sandang. Kecanggihan teknologi, kemudahan dalam berkomunikasi, menebar berita, terkadang kita lupa bahwa sebenarnya sudah menjadi bagian dari orang-orang yang menebarkan kedustaan terhadap saudara-saudaranya. Asal masuk berita di WA-nya, dia sebar. Asal masuk berita di Facebook-nya, dia sebar. Asal dia dapatkan cerita tentang seseorang, dia sebar. Engkau pendusta meskipun engkau masih mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu semua yang engkau dengar engkau ceritakan kepada orang lain. Tidak perlu semua yang masuk ke dalam WA grupmu engkau sebarkan kepada orang lain, karena bisa jadi engkau menjadi bagian dari orang-orang yang menebarkan dusta, menebarkan kebohongan. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bis-sidq. Orang-orang beriman itu mesti jujur, mesti benar, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum wal kadhib. Dengan cara apapun, dalam keadaan apapun, jangan sampai dirimu jatuh kepada kedustaan, menyebar berita-berita bohong, apalagi liqasdil ifsadi bainan nas. Engkau ingin menghangat-hangatkan suasana, engkau ingin membuat nama saudaramu menjadi buruk, engkau ingin membuat pertikaian di tengah-tengah umat. Al-murjif, orang-orang yang suka menghangat-hangatkan suasana, adalah perilaku yang dibenci oleh Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta itu akan membawa kepada keburukan, akan membawa berbagai kemaksiatan, dan kemaksiatan serta dosa-dosa itu akan mengantarkanmu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, jadilah orang-orang yang benar-benar merealisasikan nilai-nilai imannya di dalam kehidupannya, di setiap bidang kehidupan yang dia jalani. Jangan sampai untuk mendapatkan tawa canda engkau berdusta di tengah-tengah saudara-saudaramu. Jangan sampai untuk mendapatkan kepentingan-kepentinganmu engkau lakukan dusta dan kebohongan. Jangan sampai karena kebencianmu kepada saudaramu engkau menebarkan kebohongan dan berita-berita dusta. Ada yang paling mengerikan kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa di antara kalian nanti yang akan bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qalu al-muflisu fina. Para sahabat menjawab, yang kami tahu orang-orang yang bangkrut di antara kami, wala dirhama lahu wala dinar wala mata'. Yang bangkrut adalah orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki apapun bentuk perhiasan. Faqala innal muflisa min ummati. Sesungguhnya nanti orang-orang yang bangkrut di antara umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta min hasanatihi min hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang datang dengan amal-amal hebat mereka. Mereka datang dengan pahala solat berjamaahnya. Mereka datang dengan pahala kajian-kajiannya, pahala majelis ilmunya, pahala taklimnya, pahala-pahala zakatnya.
tetapi sudah memfitnah hadza, dia sudah memfitnah seseorang, menebarkan berita bohong kepada seseorang, dia sudah menuduh seseorang. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau mendapatkan berita tentang diduga, jangan engkau menjadi orang bagian dari penyebar berita-berita dusta itu, kaum muslimin rahimakumullah. Engkau akan bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan diambil kebaikan-kebaikan solatnya, diambil kebaikan zakatnya, diambil pahala-pahalanya, diberikan kepada orang yang sudah disebarkan berita dusta tentang dirinya, karena dia sudah menzalimi kehormatan saudaranya. Dima'akum wa amwalakum haramun bainakum, karena haram kaum muslimin rahimakumullah. Kehormatan darah kaum muslimin itu lebih mulia, lebih tinggi daripada hanya sekedar untuk mendapatkan kepentingan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, tahanlah diri, tahanlah tangan, tahanlah lisan. Bagi penebar-penebar berita-berita bohong, dia sebarkan berita keretakan antara wali kota dengan wakil wali kota. Dia sebarkan berita-berita tentang korupsi yang terjadi di mana-mana tanpa dia tahu kebenaran yang sebenarnya. Dia sebarkan berita tuduhan terhadap saudaranya, bahkan di dalam majelis taklimnya terlalu tajam mulutnya, terlalu ringan sikapnya, menebarkan berita-berita dusta tentang saudara-saudaranya tanpa pernah mengkonfirmasi walau sekalipun, kaum muslimin rahimakumullah. Wal'iyadzu billah, kita hadir di hadapan Allah dengan berbagai amal dan pahala, tetapi kemudian bangkrut karena terlalu banyak kezaliman mulut dan tangan yang kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.